Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Lowongan Kesehatan. Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kali ini kita menginformasikan lowongan di RSUD Temanggung ya. Nah, di sini RSUD Temanggung sendiri sedang membuka lowongan besar-besaran ya. Nah, di sini kita akan men-share mengenai informasi yang ada di RSUD Temanggung secara singkat, dan di sini kita akan membagi video ini menjadi dua ya. Yang pertama adalah informasi mengenai apa saja lowongannya, dan yang kedua adalah informasi bagaimana cara mendaftar di RSUD Temanggung. Karena memang untuk mendaftarannya sendiri nanti tanggal 18 sampai 20 dan ini belum dibuka, jadi kita akan men-share apa saja informasi lowongannya ya dan bagaimana cara mendaftarnya. Silakan untuk teman-teman bisa melihat dan nanti bisa mendownload dokumen yang aslinya sehingga teman-teman mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan dan teman-teman bisa mencermati sehingga teman-teman dapat lolos dalam tes administrasi ini. Nah, untuk itu silakan teman-teman bisa melihat video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang serta dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya yang membutuhkan, kali aja ada yang membutuhkan informasi ini. Nah, untuk informasinya sendiri silahkan teman-teman langsung masuk saja ke website dari RSUD Temanggung ya. Di sini silakan teman-teman menuju Google Chrome, kemudian ini ya website RSUD Temanggung, atau teman-teman mengetikkan saja RSUD Temanggung ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk websitenya ya. Untuk website resmi RSUD Temanggung sendiri di rsud.temanggungkap.go.id, atau teman-teman nanti tinggal mengklik link di deskripsi video ini ya. Tinggal teman-teman klik, maka nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Seleksi penerimaan pegawai kontrak BLUD RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2021. Dan silakan teman-teman cermati dan persiapkan syarat-syaratnya. Dan di sini untuk pendaftaran secara online sendiri nanti 18 sampai 20 Maret 2021. Jadi di sini untuk pendaftaran pengunggahan dokumen sendiri nanti ini secara online ya. Jadi teman-teman harus mencermati pengumumannya, dan di sini jangan sampai salah dan harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan atau nantinya akan diunggah. Nah, untuk informasinya sendiri di sini kita lihat di sini ya, seperti ini. Nanti teman-teman jika masuk ke website RSUD Temanggung, kemudian teman-teman langsung masuk saja ke karir di sini ya. Kemudian ada pengumuman seleksi pemilihan BLUD tahun 2021. Nah, di sini kita akan menyampaikan secara singkat ya, atau teman-teman nanti tinggal mendownload langsung saja untuk pengumumannya, jadi teman-teman bisa mencermati dan apa saja diunggah. Jadi di sini kita cuma men-share mengenai secara singkatnya saja. Nah, di ini untuk bisa teman-teman lihat nanti masuk. Nah, di ini untuk mendownload pengumumannya tinggal teman-teman download di sini, klik saja ya, nanti otomatis akan di-download, start download di sini ya. Nah, kemudian ini jika teman-teman belum mendownload sendiri, tinggal teman-teman klik saja di sini. Nah, untuk alur seleksi penerimaan pegawai BLUD RSUD Temanggung tahun 2021 kita akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini untuk alurnya sendiri, untuk pengumuman pendaftaran sendiri nanti tanggal 8 sampai 17 Maret 2021. Nanti untuk pengumuman pendaftaran sendiri di website dari RSUD Temanggung di rsud.temanggungkap.go.id ya, di website ini yang tadi kita sudah bahas. Kemudian untuk pendaftaran secara online sendiri nanti tanggal 18 sampai 20 Maret 2021. Jadi pada video ini jadi belum dibuka ya, jadi kita belum bisa menunjukkan bagaimana cara mendaftarnya. Nah, untuk pendaftarannya sendiri nanti sama ya di rsud.temanggungkap.go.id. Nah, kemudian nanti untuk seleksi administrasi sendiri tanggal 18 sampai 26 Maret 2021, dan nanti seleksi administrasinya sendiri nanti tanggal 27 Maret 2021. Dan nanti jika teman-teman lolos tes administrasi maka akan diberikan jadwal untuk SKD atau tes SKD tanggal 27 Maret 2021, dan nanti untuk pelaksanaannya sendiri tanggal 29 Maret sampai 6 Maret 2021 ya untuk ujian SKD-nya. Nah, nanti untuk teman-teman jika melihat pengumumannya setelah itu tanggal 7 April 2021 apakah teman-teman lolos atau tidak, dan setelah itu nanti jika teman-teman lolos maka akan mengikuti ujian SKP ya tanggal 8 April 2021. Dan di sini sekalian tanggal 8 April 2021 ini juga pengumuman dari
hasil SKP ya. Jadi kemudian yang selanjutnya di ini untuk pengumuman hasil akhirnya sendiri nanti tanggal 9 April 2021 nanti akan ada pengumuman hasil akhir untuk integrasi nilai SKD dan SKP. Jadi ada yang nanti SKB-nya sama tertinggi nanti akan dipilih. Nah itu nanti tanggal 9 April 2021 dan ini hasil akhir untuk pengumumannya. Nah untuk nanti setelah teman-teman lolos tesnya semua dan diterima, nanti akan ada pemeriksaan kesehatan tanggal 12 sampai 13 April 2021 di RSUD Temanggung langsung. Nah untuk kemudian setelah teman-teman lolos tes pemeriksaan kesehatan, nanti teman-teman akan diarahkan untuk pemberkasan. Nah pemberkasan ini adalah pemberkasan yang teman-teman unggah tadi di awal teman-teman mendaftar. Jadi nanti teman-teman jika mengunggah ijazah transkrip nilai STR, nah nanti akan lolos di pemberkasan ini. Jadi jika teman-teman tidak cocok antara yang diunggah dan pemberkasan ini, bisa saja teman-teman tidak lolos dalam tes dari seleksi di RSUD Kabupaten Temanggung. Jadi saya tekankan, jadi teman-teman ketika mengunggah jangan sampai salah untuk mengunggah dokumennya ya. Setelah itu kemudian setelah pemberkasan lolos, teman-teman akan diberikan SK pengangkatan nanti tanggal 1 Mei 2021 dan nanti akan ada pengarahan dari RSUD Temanggung untuk kontrak kerjanya mulai bekerjanya ya. Mungkin seperti itu. Dan di sini RSUD Temanggung sendiri tidak menjanjikan kelulusan atau menarik biaya sejumlah biaya ya. Jadi semua ini gratis kecuali nanti mungkin untuk pemeriksaan kesehatan ya, karena memang nanti akan ada tes-tes yang lain dan kemungkinan itu tergantung dari RSUD-nya sendiri mau menarik dari teman-teman semua atau tidak begitu ya. Dan di sini untuk pengumuman sendiri, semua pengumuman diberitahukan melalui website dari RSUD Temanggung ya, di rsud.temanggungkap.go.id. Oke, untuk langsung saja kita untuk mengetahui informasi lowongannya, silakan teman-teman klik di sini ya, atau teman-teman bisa lihat tadi saya sudah mendownload. Kita buka saja ya untuk informasi lowongannya. Nah, di sini kita akan mereview ya atau menjelaskan sedikit mengenai seleksi penerimaan pegawai kontrak dan layanan umum daerah Rumah Sakit Daerah Temanggung. Nah di sini bisa teman-teman lihat nanti dengan mendownload, kita akan mereviewnya sedikit saja ya untuk informasinya, karena memang ini untuk informasinya ada 15 lembar, jadi kita tidak memungkinkan untuk menguploadnya di Instagram ya teman-teman semua. Jadi bisa teman-teman lihat semua di sini. Untuk dasarnya secara singkat hampir sama dengan formasi lain-lainnya ya. Ini untuk formasi bisa teman-teman lihat, untuk persyaratannya juga hampir sama ya semuanya. Perekrutan di RSUD itu hampir semua ya. Ada warga negara Indonesia, harus berumur serendahnya 18 tahun dan lain-lain ya. Dia Selainnya ada persyaratan khusus seperti biasa hampir sama, ada sertifikat pelatihan, ada STR bagi tenaga kesehatan dan lain-lain. Jadi teman-teman silakan untuk mencermati dan mendownload sehingga bisa membaca, karena memang ini banyak semua ya, banyak sekali ya untuk pengumumannya. Dan pengumuman dan pendaftaran nanti melalui website dari RSUD Temanggung di rsud.temanggungkap.go.id. dan di sini teman-teman harus memiliki email yang aktif, kemudian nomor WA dan NIK ya. Jadi silakan teman-teman untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk dokumennya harus diunggah, dia ada KTP, pas foto ya, jadi berlatar merah, kemudian ijazah asli ya, jadi scan ini asli ya, transkrip nilai asli, kemudian scan lamaran format PDF ya, nanti contohnya terlampir dan ditandatangani materai ya, kemudian scan asli surat keterangan sehat dari puskesmas atau dokter pemerintah, kemudian scan asli SKCK, kemudian scan surat pernyataan ya dan bentuk PDF. Ini surat pernyataannya hampir sama dengan pendaftaran di RSUD lainnya ya. Kemudian di sini untuk scan dokumen lain ya, nanti digabungkan dalam satu file PDF. Ini ada STR, kemudian bagi pelamar tenaga kesehatan wajib melampirkan surat keterangan sehat jasmani. Nah ini nanti digabungkan, kemudian sertifikat pelatihan nanti digabungkan menjadi satu ya, dan SIM A bagi operator mobil. Jadi nanti di
file ini akan ada yang diunggah dalam satu saja, jadi teman-teman harus mengepres, jadi harus menggabungkan menjadi satu PDF ya. Nah ini dokumen nanti per dokumennya maksimal 2 MB ya, jadi teman-teman bisa mencermati dari pengumuman ini. Untuk pelaksanaan seleksi administrasi di RSUD nanti seleksi administrasi di berdasarkan dokumen yang diunggah teman-teman semua ya. Jadi nanti setelah teman-teman lulus tes administrasi akan disuruh untuk mencetak kartu ya. Nanti untuk pelaksanaan setelah lolos dari tes administrasi, nanti teman-teman akan melakukan tes kompetensi dasar atau SKD dan tes seleksi kompetensi bidang ya atau SKB nanti dengan sistem komputer atau chat ya. Nanti jadwal terlampir nanti setelah teman-teman lolos dalam tes administrasi, nanti akan ada jadwalnya kapan teman-teman akan dilakukan tesnya. Nah ini materinya hampir sama dengan ketika teman-teman mendaftar CPNS ataupun yang lainnya ya, atau di RSUD lama ya, itu ada SKD ini meliputi TWK, TKP dan TIU ya. Nanti ketika teman-teman akan melakukan unjukan harus menunjukkan kartu ujian nanti dicetak ya. Nah ini bisa teman-teman lihat untuk informasinya. Kemudian ini untuk bobotnya sendiri, untuk SKD 40% dan SKB 60%, jadi paling tinggi ya. Jadi teman-teman bisa, untuk lulusan teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk pemberkasan sendiri nanti silakan teman-teman harus melampirkan yang tadi sudah di scan ya. Jadi untuk ijazah asli nanti ijazahnya difotokopi begitu ya, jadi tidak yang aslinya ya. Untuk surat ini ada surat lamaran, fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan resim nilai. Jadi yang diunggah di websitenya itu yang scan asli, kemudian yang diserahkan itu yang fotokopi begitu ya, yang sesuai, jadi yang sesuai dengan yang pertama. Nah untuk ini lain-lainnya bisa teman-teman lihat ya. Untuk jadwalnya tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang selanjutnya di sini ada formasi jabatan yang dibutuhkan. Ini ada perawat, ini nanti kode formasi. Jadi ini kode formasi harus teman-teman cermati ya nanti, karena memang akan dilampirkan untuk kode formasinya. Dan di sini ada jumlah formasi dan syarat pendidikan. Ini ada yang dibutuhkan, ada perawat. Ini sebanyak 2 orang. Kodenya 1A, ini lulusan D4 atau S1 profesi. Ada 1B kode formasinya, sebanyak yang dibutuhkan 1 orang ya. Ini ada D4 atau S1 profesi nurse dengan pelatihan HD. Kemudian kode 1C sebanyak 1 orang, ini D4 atau profesi nurse dengan pelatihan PICU atau NICU. Dan bidan ada 3 orang yang dibutuhkan, kode formasinya 2, lulusan D4 atau S1 bidanan ya. Dan penata atau asisten penata anestesi formasinya ada sebanyak 1 orang, ini ada kode formasinya 3, ini ada lulusannya D3 atau D4 kepenataan anestesi. Kemudian refraksionis optisen ini sebanyak 1 orang, kode formasinya 4, ini ada D3 atau D4 refraksi optisi. Dan nutrisi ada 1 orang ya, kode formasinya 5, dan ini lulusan S1 teknik gizi atau nutrisionis. Radiografer ada 1 orang, ini kode formasinya 6, ini lulusan D3 teknik radiognostik. Atau teman-teman mungkin untuk D4 bisa mendaftar juga ya, dicoba, tidak ada salahnya. Nah untuk fisikawan medik ini ada sebanyak 1 orang, ini ada informasinya 7, lulusan S1 fisikawan medik. Kemudian okupasi terapi ini ada sebanyak 1 orang, kode informasinya 8, ini ada D3 atau D4 okupasi terapi. Peranata laboratorium kesehatan ini ada 4 orang, kemudian kode informasinya 9, ini ada D3 atau D4 analis kesehatan. Kemudian teknik transfusi darah ini ada 2 orang, kemudian kode informasinya 10, ini ada D3 atau D4 teknik transfusi darah. Kemudian yang selanjutnya ada apoteker, ini sebanyak 3 orang, kode informasinya 11, ini lulusan profesi apoteker farmasi, rumah sakit atau klinik dan komunitas. Dan asisten apoteker ada sebanyak 1 orang, ini kode informasinya 12. Untuk D3 farmasi ya. Yang selanjutnya ada perekam medis, ini sebanyak 10 orang, banyak sekali ya untuk perekam medis, kode informasinya 13. Ini ada D3 atau D4 atau S1 rekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian teknik elektromedik ini ada sebanyak 1 orang, kode informasinya 14. Ini ada D3 atau D4 teknik elektromedis. Kemudian teknik gedung atau bangunan sebanyak 1 orang, yaitu untuk S1 teknik sipil. Dan teknisi listrik, telepon AC dan lift, ini SMK teknik listrik atau elektronika sebanyak 1 orang, kode informasinya 16. Kemudian selanjutnya ada peranata komputer atau komputer dan jaringan, lulusan
D3 atau S1 Teknik Informatika ya, atau Komputer dan Jaringan sebanyak 1 orang, kode informasinya 17. Yang selanjutnya ada Pranata Komputer ya, ini ada S1 Teknik Informatika sebanyak 2 orang yang dibutuhkan, kode informasinya 18. Ini untuk lulusannya 1 teknik programmer ya, informatika. Untuk Pranata Kearsipan ini ada sebanyak 1 orang, kode informasinya 19. Dengan D3 Kearsipan, kemudian pengolahan data laboratkas ini ada D3 atau S1 ekonomi sebanyak 1 orang, kode informasinya 20. Kemudian pengadministrasian keuangan D3 atau S1 ekonomi sebanyak 3 orang, kemudian dengan kode informasinya 21. Kemudian pengadministrasian atau tenaga pos ya, pendamping orang sakit ini ada SLTA sebanyak 7 orang, kode formasinya 22. Kemudian pengadministrasi atau petugas sterilisasi alat ya untuk CSSD ini sebanyak 5 orang. Kemudian ini untuk kode formasinya 23. Kemudian pengadministrasian laboratorium SLTA yaitu 2 orang. Kemudian ini kode formasinya 24. Kemudian operator mobil listrik ini ada SLTA minimal SIM A ya. Kemudian ini untuk kode formasinya 1 orang. Kemudian sebanyak 1 orang, kode informasinya 25. Kemudian pengadministrasian gudang farmasi ini ada SLTA sebanyak 2 orang, kode informasinya 26. Kemudian pengadministrasian pengelolaan kebutuhan logistik ini ada 1 orang, lulusan D3 manajemen rumah sakit ini kode informasinya 27. Kemudian operator komunikasi SLTA sebanyak 1 orang, kode informasinya 28. Kemudian pengolahan makanan ini ada SMK Tata Boga sebanyak 3 orang, kode informasinya 29. Kemudian Pranata Jamuan ini SMK Tata Boga sebanyak 2 orang, deformasinya 30. Kemudian petugas laundry kode 31.A ini sebanyak 4 orang, lulusan SLTA. Kemudian untuk 31B untuk kodenya formasinya 1 untuk SMK Tata Busana. Untuk Pramutaman ini ada SMK Pertanian, kemudian ini lulusan yang dibutuhkan 1 orang dan kode formasinya 32. Kemudian pengolahan limbah sendiri ada SLTA yang dibutuhkan 1 orang, kemudian ini kode informasinya 33. Kemudian pengelolaan atau pemulasaraan jenazah ini SLTA yang dibutuhkan 1, kemudian kode informasinya 34. Jumlah yang dibutuhkan keseluruhan secara ini adalah 76 ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh lamaran, silakan teman-teman bisa mengunggahnya atau nanti teman-teman tinggal mengetikkan yang seperti ini ya. Jadi ini ada contoh dari surat lamaran ketik tangan. Kemudian di sini ada surat lamarannya ya. Kemudian yang selanjutnya dia ada surat pernyataannya. Silakan teman-teman nanti diisi dan diberikan materai Rp10.000. Terus ini surat pernyataan 2 juga ya, ada 2 nanti diberikan materi juga Rp10.000. Ini ada surat pernyataan 3, jadi ini ada contoh-contohnya ya, seperti itu. Nah ini sedang membuka informasi lowongan yang lumayan banyak ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman yang membutuhkan pekerjaan atau teman-temannya yang mungkin belum bekerja dan sedang membutuhkan pekerjaan bisa diberikan informasi mengenai informasi lowongan di RSUD Temanggung karena sedang membuka informasi lowongan yang lumayan banyak ya. Nah mungkin seperti itu saja untuk informasi kali ini atau informasi pekerjaan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang serta dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.